Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahul bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Riba bagian pertama. Sesudah sampai 13 ayat, banyaknya Allah menunjukkan jiwa yang subur, sudi memberi karena gemblengan iman yang dibentuk oleh ajaran Allah. Maka Allah membuka kembali kejahatan hidup zaman jahiliyah. Islam menanamkan kasih sayang di antara yang kaya dan yang miskin dengan menyuburkan rasa sedekah dan pengorbanan. Sedangkan jahiliyah ialah memberi kesempatan bagi si kaya mengisap darah si melarat untuk kepentingan diri sendiri. Yang terutama sekali ialah riba. Apakah riba jahiliyah itu? Dimisalkan si A sangat terdesak, entah hendak berniaga, entah hendak bercocok tanam, hartanya tidak ada. Lalu dia pergi meminjam modal kepada yang mampu. Misalnya 1.000 dan berjanji dibayar dalam setahun. Setelah genap setahun, karena uang pembayar itu belum cukup, datanglah yang berutang itu kepada yang berpiutang, menerangkan bahwa dia belum sanggup membayar sekarang. Maka yang punya uang berkata, bolehlah engkau bayar tahun depan, asalkan lipat 2, utang 1.000 menjadi 2.000. Kalau belum juga terbayar tahun itu sehingga minta tangguh setahun lagi, boleh juga asalkan utang yang 2.000 menjadi 4.000. Akibatnya bukanlah membantu, bukan memberi waktu, melainkan mencekik leher si melarat tadi. Sehingga walaupun bagaimana dia mengangsur utang, sisa yang tinggal bertambah membuat dia melarat. Kadang-kadang harta bendanya yang ada habis licin tandas. Bahkan sampai matinya menjadi utang pula kepada keluarganya yang tinggal. Inilah gambaran dari riba jahiliyah itu yang dikenal juga namanya dengan riba nasi'ah atau riba memberi tempo, yaitu memberi tempo bukan melapangi si berutang, melainkan memperkaya yang berpiutang dan membuat melarat yang dipiutangi. Diperpanjang tempo tetapi dipersempit bagi berutang. Maka setelah diterangkan faedah bersedekah, sekarang diterangkanlah bahaya riba. Orang-orang yang memakan riba itu tidaklah akan berdiri, melainkan sebagaimana berdirinya orang yang diharu biru setan dengan tamparan. Kalimat dalam ayat ini, makan riba, telah pindah menjadi kata umum. Sebab meskipun riba bukan semata-mata buat dimakan, bahkan untuk membangun kekayaan yang lain-lain pun, tetapi asal usaha manusia pada mulanya ialah cari makan. Maka di dalam ayat ini diperlihatkanlah pribadi orang yang hidup dari makan riba itu. Hidupnya susah selalu walaupun bunga uangnya dari riba telah berjuta-juta. Dia tidak merasakan kenikmatan di dalam jiwa lantaran tempat berdirinya ialah menghisap darah orang lain. Dia diumpamakan dengan orang yang selalu kacau, gelisah, resah, dan haru biru karena ditampar setan. Dia selalu merasa takut kalau uangnya tidak dibayar orang, dan kalau tidak terbayar oleh berutang, sehingga harta benda orang itu perlu dirampasnya.
budinya bertambah kasar. Perasaan halus yang ada di hati sanubarinya perlu ditekannya supaya keuntungan masuk. Ada pemakan riba yang usianya sudah 60 tahun sampai hati menyesakkan piutangnya kepada orang yang berutang walaupun orang itu sedang dalam keadaan sakit keras. Bahkan kalau orang itu langsung mati dan mempunyai anak gadis usia 16 tahun, si tukang riba yang berusaha 16-10 tahun itu sampai hati melepaskan utang itu asal dibayar dengan anak gadis itu untuk menjadi bini mudanya. Kerap kali si tukang riba tidak ingat lagi menjegesi badannya, baju kotor, sepatu tidak berganti, celana kotor, sedangkan pekerjaannya siang malam hanya menghitung uang di sana sekian, bunganya mestinya sekian. Si Anu telah lari, si Fulan ingkar membayar, uang tinggal pada si Anu sekian, dan si Anu perlu dibelaslah hartanya, dan lain-lain yang dipikirkannya untuk keuntungan diri sendiri dan untuk memeras menindas orang lain sehingga dia tidak pernah merasa enak tidur. Mengapa sampai demikian dia? Sampai seperti orang dirasuki setan sehingga wajahnya pun kelihatan bengis, matanya melotot penuh benci, tetapi mulutnya manis membujuk-bujuk orang supaya suka berutang kepadanya. Sebelum orang itu jatuh ke dalam perangkapnya yang payah melepas diri, menjadi demikian karena sesungguhnya mereka berkata, tidak lain perdagangan itu hanyalah seperti riba juga. Artinya mereka dia hendak membela pendiriannya, menernakkan uang. Dia mengatakan bahwa pekerjaan orang berniaga itu pun serupa juga dengan pekerjaan memakan riba, yaitu sama-sama mencari keuntungan atau sama-sama mencari makan. Keadaannya jauh berbeda. Berdagang ialah si saudagar menyediakan barang, kadang-kadang didatangkannya dari tempat lain. Si pembeli ada uang pembeli barang itu, harganya 10 rupiah, dijualnya 11 rupiah, yang menjual mendapat untung, sedangkan yang membelinya mendapat untung pula karena yang diperlukannya telah didapatnya. Keduanya sama-sama dilepaskan keperluannya. Itu sebabnya dia dihalalkan Allah. Bagaimana dia akan diserupakan dengan mencari keuntungan secara riba? Padahal dengan riba yang berutang dianiaya, diisap kekayaannya, dan yang berpiutang hidup senang-senang, goyang kaki dari hasil ternak uang. Lantaran itu, barang siapa yang telah kedatangan pengajaran dari Tuhannya, lalu dia berhenti dari makan riba yang sangat jahat dan kejam itu, maka baginya lah apa yang telah berlalu. Artinya yang sudah-sudah itu sudahlah. Kalau dia selama ini telah menangguk keuntungan dari riba, tidaklah perlu dikembalikannya lagi kepada orang-orang yang telah dianiayanya itu. Sama saja dengan dosa menyembah berhala di zaman musyrik, menjadi habis tidak ada tuntutan lagi kalau telah Islam. Dan perkaranya terserahlah kepada Allah, sehingga manusia tidak berhak buat membongkar-bongkar kembali. Sebab yang demikian memang salah satu dari rangkaian kehidupan jahiliyah yang tidak senonoh itu. Akan tetapi barang siapa yang kembali lagi, padahal keterangan yang sejelas ini sudah diterimanya, maka mereka itu menjadi ahli neraka. Mereka akan kekal di dalamnya. Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina. Riba tidak sedikit pun sesuai dengan kehidupan orang beriman. Kalau di zaman yang sudah ada yang melakukan itu, sekarang karena sudah menjadi muslim semua, hentikanlah hidup yang hina itu. Kalau telah berhenti dosa-dosa yang lama itu, habislah hingga itu.